Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarona wa auzabana fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi attini mahabatak wa marifatak. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan panjang umur, dan juga nikmat ibadah. Tak lupa sholawat teriring salam mari kita limpah curahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kemarin-kemarin ada hitungan hari saya mendapatkan berita dan kabar berita dari salah satu admin saya, yang mana terkaitnya kasus korupsi Mardani Manning, yang mana yang kita ketahui Mardani Manning ini salah satu pengurus PBNU, atau yang mana yang sering kita kenal adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, yang mana ketika kita melihat berita, melihat yang bersebaran di media-media, bahwasanya Mardani Manning ini statusnya itu masih tersangka, belum terdakwa. Mari kita ikutin saja hukum-hukum yang ada, kita lihat dalam kabar-kabar terbaru dan kabar-kabar beritanya tentang statusnya Mardani Manning ini, yang mana terjerat dalam kasus korupsi. Yang mana dalam kabar berita yang saya dapat dan yang saya ketahui, bahwasanya Mardani Manning ini dia ini terjerat korupsi ini waktu masih menjabat menjadi bupati. Dan lalu pada akhirnya Mardani Manning ini dia itu baru terungkap dengan korupsinya, yang sekarang yang mana dia itu menjabat sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, saudara. Dan yang mana statusnya pun kita masih menunggu berita yang terbaru tentang tersangka ataupun terdakwa. Seandainya dia ini terdakwa, ya mau digimana, kan namanya korupsi itu memang tidak baik, karena memakan yang bukan haknya, memakan uang rakyat, yaitu tidak dibenarkan. Seandainya pun tidak terdakwa, ya alhamdulillah, berarti jauh dari korupsi, saudara. Pada kesempatan kali ini akan hanya ada beberapa poin saja yang akan saya sampaikan. Yang poin yang pertama yang insya Allah saya akan menyampaikan terkhusus kepada pemerintah. Yang pertama yang akan saya sampaikan, karena walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi setidaknya saya ini adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi ketika saya memberikan saran ataupun kritik kepada pemerintah, ketika saran dan kritiknya ini baik, ya mungkin sah-sah saja. Yang mana ketika biar supaya kita terhindar dalam korupsi ataupun semakin merajalelanya para koruptor, yang mana ini sangat bikin kita ini geram, terkhusus kepada pemerintah, yang sangat pemerintah sudah pusing, sudah apa dengan adanya korupsi, malah bikin menjadi pusing Bapak ke pemerintahan, terkhusus kepada Bapak Presiden. Yang pertama, seandainya di negara Republik Indonesia kita ini diterapkan aturan yang mana ketika ada para koruptor, ketika mana ada para korupsi, yang mana itu telah tertangkap basah korupsi, ketika di hukum kita ini di Indonesia ini diterapkan hukuman mati bagi para korupsi, saya yakin para korupsi tersebut akan memikir 70 kali untuk mengorupsikan. Karena apa? Hukumnya jelas, hukumnya tidak tebang pilih, mau yang kalangan atas maupun kalangan bawah tetap ditetapkan hukuman mati. Kalau misalkan bisa diterapkan dalam aturan-aturan seperti ini, sangat-sangat alhamdulillah kepada terkhusus di negara Republik Indonesia kita ini, yang mana
Yang pertama, bisa juga meringankan beban-beban kepemerintahan Bapak Kepresidenan. Dan lalu ini orang-orang korupsi ini kan pasti akan mikir 7 kali, karena ketika dia mengkorupsikan, nanti ada penyidak ataupun apapun itu dari petugas KPK tertangkap basah, itu langsung kena hukuman mati. Ini sangat-sangat apik, sangat-sangat luar biasa. Lalu yang selanjutnya, mungkin dalam hal seperti ini, usulan-usulan saran seperti ini, saya yakin juga sebelum saya juga pasti akan sudah banyak yang memberikan usul-usul agar supaya ketika ada korupsi dihukum mati. Saya yakin juga banyak. Dengan adanya saya menambahkan pembicaraan seperti ini, ya hitung-hitung saya ini hanya menambahkan suara-suara yang waktu terdahulu saya suarakan lagi untuk kemaslahatan agama dan bangsa di negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Lalu yang selanjutnya, tadi saya memberikan saran kepada pemerintah, lalu yang kedua saya memberikan saran kepada para koruptor-koruptor ataupun para korupsi. Ketika para korupsi ini, ketika ia ini merasa senang, merasa adem, merasa aman dan nyaman, bahkan mungkin mereka berpikiran bahwasanya, oh ketika saya di penjara juga mungkin penjaranya korupsi itu enak, penjara itu bagaikan hotel, tidak seperti kayak para pidana-pidana yang lainnya terkait kasus-kasus yang berat, kasus-kasus maling motor dan lain dan sebagainya. Itu kan penjara kan napinya kan LP-nya itu kan luar biasa kurang enak. Mungkin para korupsi ini yang dia berpikiran sangat menganggap enteng sekali, yang mana mereka berani bahkan memegang ketika menjabat apapun itu, memegang Quran di atas kepalanya, menggenggam sumpah dan amanah, sumpah serapah bagat amanah untuk mengemban memimpin salah satu yang mana diberikan oleh pemerintah. Lalu dengan begitu gampangnya mereka memakan uang yang bukan haknya, memakan uang rakyat, yang mana yang di bawah menjadi sengsara berkat ulahnya yang memakan uang bukan uangnya. Mereka dengan begitu enak, tetapi laun demi laun pasti akan terbongkar tentang apa-apa kebusukan para korupsi ini yang memakan uang yang bukan haknya, saudara. Yang menjadikan acuan saya kepada para korupsi ini, coba Anda bayangkan, karena ketika syarat orang mati, ketika syarat orang untuk meninggal, tidak perlu menunggu sakit dan juga tidak perlu menunggu sehat, saudara. Tidak perlu menunggu tua dan juga tidak perlu menunggu muda. Bahkan malaikat Israel mendatangi seseorang itu sehari 70 kali. Ketika Anda mati dalam keadaan mengkorupsikan uang rakyat, ketika Anda mati dalam memegang uang yang bukan uangnya, maka Anda tidak akan pernah bisa dibereskan langsung dengan Allah, karena Anda harus membereskan sendiri dengan perkara makhluk itu sendiri, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya berbicara orang-orang yang korupsi dalam kata identitas Islam. Yang identitas Islam, yang mana beliau itu sangat-sangat begitu berani gitu loh, dengan memakan uang rakyat yang bukan uangnya. Bahkan yang lebih parah, mereka berani yang telah bersumpah Al-Quran di atas kepalanya, bahkan mereka berani ingkar dan melabrak semua aturan-aturan Allah hanya demi untuk kepentingan dunia semata, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan pada kali ini akan saya tutup, saya hanya akan menambahkan sesuai dari apa yang tadi pada mukadimah awal saya, yang mana tentang kasusnya terkait Mardhani Manning ini, yang mana beliau statusnya walaupun masih tersangka, belum mengketok palu ataupun dia ini terbukti real terdakwa ataupun tidak. Mungkin nanti kita lihat info-info yang terbarunya. Seandainya ia terdakwa, maka ya sudah, mau bagaimana, karena ya dosa orang korupsi itu tidak perlu kita bicarakan karena tadi sudah banyak saya bahas. Lalu ketika misalkan memang Mardhani Manning ini tidak terbukti dalam korupsinya, ya alhamdulillah, seperti itu. Lalu
Dan yang perlu saya pertegaskan sebelum video kali ini saya tutup, walaupun Mardani Maning ini kita lihat ini dia ini adalah seorang PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang mana ataupun ia ini politikus PDIP, ataupun yang mana waktu kemarin ia itu pernah menjabat sebagai bupati, dan pada akhirnya terungkapnya dengan kasus korupsinya yang mana beliau ini sedang di PBNU tentang di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tolong para sedulur-sedulur semuanya jangan menggorengkan ataupun menjudge dalam organisasi tersebut. Jangan menyalahkan kayak NU-nya, karena setiap organisasi manapun yang namanya oknum, orang-orang yang tidak beres, yang ingin menjelekkan dalam organisasi itu pasti akan ada. Tidak perlu di NU, tidak hanya di Muhammadiyah, tidak hanya di FPI, itu pasti semuanya ada. Begitupun di NU, misalkan ada para koruptor, para korupsi, yang terkhusus pada kesempatan kali ini yang kita bahas tentang Mardani Maning, walaupun statusnya beliau ini masih tersangka. Ketika Mardani Maning ini walaupun dia ini di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, jangan kita menggorengkan Nahdlatul Ulamanya, karena setiap oknum yang mencoreng ini, entah itu korupsi ataupun mengadu domba atau apa, kita cari oknum. Begitupun kepada Muhammadiyah, begitupun kepada FPI, yang mana organisasi Islam ini yang didirikan oleh para ulama-ulama besar, para kiai-kiai yang sangat-sangat luar biasa. Yang mana tentang NU yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Lalu yang Muhammadiyah dengan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu kepada FPI yang didirikan oleh Habibana Al-Habib Rizik bin Husain Shihab. Yang mana setiap organisasi pasti akan ada, entah ini korupsi, entah yang tukang mengadu domba, tukang fitnah, pasti ada. Jangan kita menjelekkan, jangan kita mencorengkan organisasinya, tapi kita cari orang-orang yang menjadi memperkeruh suasana dalam organisasi itu sendiri, saudara. Semoga bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan ada yang salah, yakinlah itu semata-mata hanya kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.